Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Maharani Alhamda dengan NIM 1723104 dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan proposal penelitian yang telah saya buat, yang mana itu berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Game and Tournament atau TGT terhadap hasil belajar siswa SMP kelas 8 pada mata pelajaran IPA tentang sistem ekskresi manusia. Baiklah, pertama saya akan membahas mengenai latar belakangnya. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia. Pendidikan adalah proses di mana manusia mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang berguna dalam kehidupannya. Pendidikan dapat mengembangkan potensi yang ada dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia saat ini kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum 2013, yang mana kurikulum ini menekankan kepada pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini menekankan untuk peserta didik dapat menumbuhkan kreativitasnya. Proses pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pemahaman dan hasil belajar peserta didik. Proses pembelajaran ini berhubungan erat dengan model pembelajaran yang digunakan, karena akan mempengaruhi proses belajar dan suasana belajar yang dialami oleh peserta didik. Pada pembelajaran IPA, keterlibatan peserta didik sangat diperlukan agar pengalaman pembelajaran dapat diperoleh secara langsung untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan dari peserta didik tersebut. Pada kurikulum 2013, pembelajaran IPA tingkat SMP itu berbasis terpadu, yang mana materi fisika, biologi, dan kimia itu tidak dipisahkan lagi. Nah, pada kurikulum 2013 ini juga memadukan 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Saat ini, proses pembelajaran IPA pada tingkat SMP cenderung monoton dan terpusat pada guru, dan guru juga menerapkan metode menghafal untuk memahami materi pembelajaran. Keterlibatan peserta didik yang kurang dalam proses belajar ini akan mempengaruhi pemahaman dan hasil belajar dari peserta didik. Ada salah satu model pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik dan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yaitu model pembelajaran Teams Game and Tournament atau disingkat dengan TGT, yang mana tujuan dari model pembelajaran ini adalah dengan terciptanya suasana belajar yang menyenangkan diharapkan nantinya akan berpengaruh baik terhadap hasil belajar peserta didik, dan peserta didik dapat memahami konsep dari materi pembelajaran yang mereka pelajari. Dari latar belakang inilah saya tertarik untuk mengambil judul penelitian, yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game and Tournament atau TGT terhadap hasil belajar peserta didik SMP kelas 8 pada mata pelajaran IPA tentang materi sistem ekskresi manusia. Selanjutnya itu tentang identifikasi masalah. Di sini terdapat beberapa identifikasi masalah. Yang pertama, peserta didik kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya keaktifan dan keterampilan komunikasi dari peserta didik. Yang ketiga, hasil belajar peserta didik yang belum mencapai KKM pada kompetensi pengetahuannya. Yang keempat, itu guru belum sepenuhnya menerapkan mode pembelajaran yang dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam proses belajar. Selanjutnya, batasan masalah pada penelitian ini adalah ada 2. Yang pertama itu model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game and Tournament. Yang kedua itu hasil belajar peserta didik pada materi sistem ekskresi manusia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game and Tournament terhadap hasil belajar peserta didik SMP kelas 8 tentang materi sistem ekskresi manusia. Adapun dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game and Tournament atau TGT terhadap hasil belajar peserta didik SMP kelas 8 tentang materi sistem ekskresi manusia. Dan manfaat penelitian ini bagi guru dapat menjadi salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Bagi peneliti lainnya, dapat menjadi acuan penelitian berikutnya, karena dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan aspek-aspek lain yang belum diteliti. Selanjutnya masuk mengenai kajian teori. Pada kajian teori ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada tentang pembelajaran, yang kedua itu tentang model pembelajaran TGT, yang ketiga itu tentang hasil belajar.
Pokok pembahasan pertama itu mengenai pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang disatukan dalam satu aktivitas, yang mana pembelajaran ini merupakan suatu proses interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Pada hakikatnya, pembelajaran ini memiliki dua hakikat. Yang pertama itu ada proses pembelajaran harus melibatkan proses mental peserta didik secara maksimal. Yang kedua, proses pembelajaran akan terbangun suasana tanya jawab dan diskusi yang berjalan terus-menerus sehingga lebih terarah dan dapat meningkatkan pola berpikir dari peserta didik tersebut. Salah satu upaya dalam meningkatkan keberhasilan belajar dengan pembelajaran aktif, yang mana peserta didik itu dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, di mana peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, yang mana nanti mereka akan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama-sama. Pada hakikatnya, pembelajaran kooperatif ini sering disamakan dengan kerja kelompok. Padahal terdapat beberapa perbedaan. Pembelajaran kooperatif terjadi dalam bentuk kelompok, tetapi tidak setiap kerja kelompok merupakan pembelajaran kooperatif. Ada 5 unsur yang dapat membedakan pembelajaran kooperatif dengan kerja kelompok. Yang pertama yaitu positive interdependence. Maksudnya di sini adalah hubungan timbal balik yang didasari adanya kepentingan yang sama di antara anggota kelompok, yang mana keberhasilan seseorang itu merupakan keberhasilan bersama. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua itu ada interaction face to face, yang mana maksudnya di sini terjadinya interaksi yang langsung pada peserta didik tanpa adanya perantara. Yang ketiga, adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pembelajaran dalam anggota kelompok. Yang keempat, membutuhkan keluasan. Maksudnya di sini itu menciptakan hubungan antar peserta didik, mengembangkan kemampuan kelompok, dan memelihara hubungan kerjasama agar kerjasama mereka dapat berjalan dengan efektif. Yang terakhir itu meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Model pembelajaran ini, peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok belajar, yang mana dalam satu kelompok itu terdiri dari 4-5 peserta didik. Nah, pengelompokan ini dilakukan secara acak atau heterogen, tanpa ada membandingkan peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Pembelajaran kooperatif tipe TGT ini merupakan salah satu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik sebagai tutor teman sebaya dan menciptakan permainan yang dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan gembira. Dalam proses pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat mengarahkan peserta didik untuk dapat belajar lebih rileks, di samping mereka harus tetap menumbuhkan kerjasama, rasa tanggung jawab, persaingan yang sehat, dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Langkah-langkah atau sintaks dari model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini ada 5. Yang pertama itu presentasi kelas. Pada presentasi kelas ini itu terjadi penyampaian materi pembelajaran oleh guru di awal proses pembelajaran, yang mana materi ini berhubungan dengan pertandingan atau permainan nantinya, sehingga peserta didik di sini harus memperhatikan guru dengan serius. Pada awal pembelajaran ini, guru juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran serta aturan-aturan yang ada di dalam permainan nantinya. Selanjutnya yang kedua itu ada pembentukan tim. Pembentukan tim atau kelompok ini dilakukan secara acak atau heterogen, dan dalam satu kelompok tersebut akan terdiri dari 4-6 orang peserta didik. Nah, setiap tim ini akan bekerja sama dan bertanggung jawab atas anggota kelompoknya. Yang ketiga itu persiapan pertandingan atau games. Nah, persiapan pertandingan ini akan dilakukan oleh guru. Guru menyiapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan dalam permainan ini, seperti kartu-kartu yang diberi nomor, skor, pertanyaan-pertanyaan, serta jawaban dari setiap pertanyaan. Yang keempat itu ada permainan atau pertandingan. Pada tahap ini, kartu-kartu yang berisi pertanyaan tadi akan diberi nomor dan diletakkan di atas meja turnamen. Nah, setiap kelompok itu akan duduk
di kelompoknya masing-masing, dan nanti akan ada satu perwakilan dari kelompok tersebut yang akan mengambil kartu pertanyaan di meja turnamen tersebut, dan mereka akan kembali ke kelompoknya untuk menjawab secara bersama-sama. Apabila ada anggota kelompok yang tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, pertanyaan itu akan dapat dilemparkan ke kelompok lain. Nah, jika bisa menjawab dengan benar, itu akan diberi skor. Nah, nanti skor ini akan dikumpulkan di akhir permainan. Yang terakhir itu ada rekognisi tim atau penghargaan. Nah, di sini setelah permainan berakhir, skor yang telah dikumpulkan tadi akan dijumlahkan dan dilihat hasilnya. Manakah kelompok yang dapat mengumpulkan skor paling banyak, itulah yang menjadi pemenangnya. Nanti pemenang ini akan diberikan reward dari guru yang mana itu rewardnya telah ditentukan oleh guru tersebut. Pokok pembahasan yang ketiga mengenai hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah mengalami proses belajar dalam waktu tertentu. Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mendapatkan pengalaman dari belajarnya. Hasil belajar diklasifikasikan menjadi 3 ranah. Yang pertama itu ada ranah kognitif dari segi pengetahuan, ranah afektif dari segi sikap, dan ranah psikomotor dari segi keterampilan. Selanjutnya, penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti itu pernah dilakukan oleh Triyowati dan Wijayanti tahun 2018 tentang implementasi Teams Game Turnamen dalam meningkatkan kerjasama dan hasil belajar IPA. Selanjutnya juga pernah dilakukan oleh Tias Ernawati tahun 2018 tentang pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 8 SMPN 3 Kasihan ditinjau dari kerjasama siswa. Selanjutnya itu ada kerangka konseptualnya, yang mana di sini akan mengambil topik pembelajaran IPA tentang sistem ekspresi manusia. Nah, ini akan diujikan kepada 2 kelas. Yang pertama itu kelas kontrol, yang kedua itu kelas eksperimen. Pada kelas kontrol ini, pembelajaran menggunakan model pembelajaran direct interaction. Nah, untuk kelas eksperimen itu model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Setelah itu, pada kedua kelas ini akan diberikan post-test untuk melihat hasil belajar mereka. Untuk hipotesis penelitian ini, berdasarkan permasalahan dan kajian teori yang telah dibahas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Teams Game and Tournament atau TGT berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik siswa SMP kelas 8. Selanjutnya, itu metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu atau quasi-experimental research, yang mana penelitian ini menggunakan rancangan dengan nama The Control Group Post-Test Only Design, yang mana bisa dilihat pada slide itu terdapat dalam tabel. Di situ terjadi perbedaan pada perlakuan untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dan untuk waktu pelaksanaan penelitian ini itu pada bulan September 2020 tahun ajaran 2020-2021 di SMPN Negeri Padang pada mata pelajaran IPA untuk kelas 8. Definisi operasional di sini akan membahas dua, yaitu untuk model pembelajarannya dan hasil belajar. Untuk model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini merupakan model pembelajaran yang mana peserta didik itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok belajar, yang mana dalam satu kelompok itu terdiri dari 4-6 orang peserta didik. Nah, pembagian kelompok ini dilakukan secara acak atau heterogen. Nah, nanti yang akan dikompetisikan pada pertandingan yaitu berupa soal-soal yang berhubungan dengan materi yang disampaikan oleh guru sebelumnya. Yang selanjutnya itu tentang hasil belajar. Hasil belajar ini diukur melalui post-test. Post-test ini adalah sebagai alat evaluasi dalam akhir pembelajaran. Post-test ini berupa tes tertulis yang diukur melalui pemberian ulangan harian tentang materi sistem ekspresi manusia di pertemuan terakhir. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 8 di SMPN Negeri Padang yang terdaftar pada tahun pelajaran 2020-2021. Untuk sampelnya sendiri ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang mana ini bertujuan untuk mewakili dari populasi yang ada.
Untuk variabel, pada penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas sendiri, yaitu adalah model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Untuk variabel terikatnya adalah hasil belajar peserta didik kelas 8 SMP Negeri Padang. Nah, untuk data di sini diperoleh dari subjek penelitian. Data yang digunakan adalah hasil belajar peserta didik. Untuk sumber data penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik kelas 8 SMP Negeri Padang tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Pada penelitian ini instrumennya yaitu berupa post-test yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar dari peserta didik. Untuk post-test ini kita akan melakukan beberapa analisis untuk butir-butir soalnya dengan cara itu dengan menguji validitasnya. Validitas ini kita akan menguji validitas isi dan validitas empiris. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas tes, kemudian kita akan menguji indeks kesukaran soal, kemudian kita akan menguji daya pembeda soal. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini ada 3 teknik analisis data yang kita gunakan. Yang pertama itu uji normalitas data, yang kedua itu uji homogenitas data, yang ketiga itu adalah uji hasil belajar. Baiklah, sekian hasil presentasi dari rancangan proposal penelitian saya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. If you wanted the sexy people in a place